Halo teman-teman, nah bagaimana kalian sudah mempelajari tentang sudut? Paham ya? Nah sekarang kita akan menuju ke materi subbab selanjutnya. Kita akan menuju ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, langsung saja. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut-sudutnya A, B, dan C. Kita kenal atau kita sebut ini segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di C. Kemudian sisi BC atau di sini saya tulis A kecil. Dan sisi AC atau B kecil adalah sisi tegak segitiga. Kemudian sisi AB saya tulis C kecil, disebut sisi miring atau hipotenusa segitiga. Misalkan di sini sudut C, A, B adalah alfa, maka di sini saya tulis ini adalah alfa. Maka depan sudut alfa adalah atau kita sebut sisi depan sudut, yaitu BC atau disebut A kecil. Kemudian sisi di samping sudut alfa atau di sini ini kita sebut sisi samping sudut atau di sini kita sebut AC atau B kecil. Kemudian yang miring ini adalah atau disebut sisi miring sudut. Atau pada segitiga ini sisi miring kita sebut AB atau C kecil. Berlaku perbandingan trigonometri atau ada istilah baru, yaitu yang pertama adalah sin alfa. Ini singkatan dari sinus, namun dibacanya adalah sin alfa dengan perbandingan sisi depan sudut dibagi sisi miring. Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Atau kita tulis singkatannya adalah depan dibagi miring atau de per mi atau disingkat demi. Sisi depan sudut di sini adalah BC, kemudian sisi miringnya adalah AB. Kemudian BC di sini adalah A kecil, kemudian sisi miring adalah C kecil. Kemudian selanjutnya adalah kosinus alfa. Ini kita singkat cos, namun dibaca cosinus dengan perbandingan sisi samping sudut dibagi sisi miring, atau kita singkat sa per mi atau sami. Maka cosinus alfa adalah sisi samping sudut adalah AC, atau bisa kita tulis sisi samping alfa adalah AC, kemudian sisi miring adalah AB. Nah, bisa kita tulis AC itu adalah B kecil, AB adalah C kecil. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah tangen alfa atau kita singkat di sini tan. Perbandingannya adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, atau untuk memperoleh tan alfa itu tinggal membagi sinus alfa dengan kosinus alfa. Nanti hasilnya akan sama, sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut dengan singkatan de per sa atau desa. Sehingga tangen alfa di sini depan sudut adalah BC, samping sudut adalah AC, sehingga bisa kita ganti sisi depan sudut adalah A kecil, kemudian sisi samping sudut adalah B kecil. Untuk sin alfa demi, untuk cos alfa sami, untuk tan alfa desa. Kemudian selanjutnya ada kosekan alfa atau kita singkat kosek. Perbandingannya adalah sama dengan sin, hanya dibalik. Nah, ini kebalikan dari sinus, yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Atau mi de
Dan kita ketahui bahwa sisi miring di sini adalah AB dan depan sudut adalah BC, atau saya singkat kosekan alfa. AB adalah C kecil, kemudian BC adalah A kecil. Kemudian sekan alfa ini adalah kebalikan dari kosekan. Sisi miring dibagi sisi samping sudut. Oke, sisi miring di sini. Oke, kita singkat dulu dengan istilah misa. Kemudian sekan di sini sisi miring AB. Kemudian sisi samping adalah AC. Kemudian bisa kita tulis C per B. Yang terakhir perbandingan kotan, atau kita baca kotangan, kita singkat kotan. Perbandingannya terbalik dengan tangan ya, sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut, atau kita singkat sade. Sisi samping sudut adalah AC, depan sudut adalah BC, atau kita singkat kotan alfa adalah B dibagi A kecil. Oke, kita ingat-ingat ya, kosek itu adalah kebalikan dari sinus, sekan itu adalah kebalikan dari kosinus, dan kotangan itu kebalikan dari tangan. Oke, selanjutnya, jika sekarang sudutnya saya ganti, sudut CBA adalah beta, dan sini sudut beta, maka kita akan menentukan perbandingan trigonometri lainnya. Yang pertama, sin beta. Seperti kita tahu bahwa sin rumusnya adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring atau demi. Maka kita cari depan sudut beta adalah AC, kemudian sisi miringnya tetap AB ya. Nah, sisi depan sudut AC per AB, atau kita singkat B per C. Oke, kemudian cos beta rumusnya adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring atau sami. Maka kita cari samping sudut beta adalah BC, sisi miring AB, maka kita bisa tulis BC dibagi AB, atau kita tulis A per C. Kemudian tangan beta perbandingannya adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping atau desa, maka depan sudut AC dibagi samping BC. Ini AC per BC, atau kita singkat B per A. Kemudian ada kosekan beta, ini adalah kebalikan dari sin beta. Rumusnya miring dibagi depan, maka di sini tinggal dibalik saja AB dibagi AC, lalu di sini juga tinggal dibalik E per B. Lalu sekan beta itu kebalikan dari kosinus dengan rumus sisi miring dibagi sisi samping sudut atau misa. Nah, ini kebalikan dari cos, jadi AB dibagi BC, sini maka dibalik juga C per A. Sekan beta. Yang terakhir adalah kotangan beta, ini kebalikan dari tangan. Rumusnya tinggal dibalik sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut atau sade. Maka di sini kotangan beta adalah kebalikan dari ini, BC dibagi AC, atau bisa kita tulis kotan beta adalah A per B. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal. Yang pertama, diketahui perbandingan segitiga sin alfa adalah 4/5. Tentukan perbandingan trigonometri lainnya. Baik, untuk menjawab soal ini, ada baiknya kita menggambar segitiganya terlebih dahulu. Nah, di sini pada kertas ini saya akan menggambar segitiga siku-siku. Oke, kemudian alfanya saya letakkan di sudut paling bawah. Kemudian kita lihat bahwa sin alfa di sini adalah 4/5, dan sin itu adalah perbandingan dari depan dibagi miring. Maka kita ketahui dari perbandingan ini depannya 4, kemudian miringnya adalah 5. Nah, depannya alfa itu adalah sisi tegak ini sebagai sisi depan 4, kemudian miring adalah sisi yang miring adalah ini, dia
berukuran 5. Kemudian di sini yang belum diketahui sisinya adalah sisi samping alfa. Kita harus mencari sisi samping alfa terlebih dahulu dengan menggunakan Pythagoras. Oke. Di sini saya misalkan sisi depan ini adalah A kecil, kemudian sisi miring ini adalah C kecil, kemudian sisi samping kita misalkan B kecil. Oke, maka berlaku dari Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini saat SMP ya. Nah, A-nya di sini karena diketahui 4, maka kita tulis 4 kuadrat, kemudian B-nya belum diketahui, maka kita tulis B kuadrat, kemudian C-nya kita ganti 5, jadi 5 kuadrat. Kemudian 4 kuadrat itu adalah 16, dan 5 kuadrat itu adalah 25. Kemudian kita menentukan B kuadrat, maka si 16 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 16, sehingga B kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk menentukan B, kita mengakarkan 9, jadi plus minus akar 9, sehingga kita peroleh plus minus 3. Nah, karena di sini adalah segitiga, dan yang kita pakai adalah yang positif 3 ya. Maka kita peroleh B sama dengan positif 3. Oke, lalu kita kembali lagi ke sini, sisi samping itu diperoleh sama dengan 3. Kemudian kita akan menentukan perbandingan trigonometri lainnya. Cos alfa itu perbandingannya adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sisi sampingnya tadi sudah kita temukan, yaitu 3 dibagi sisi miringnya 5, sehingga diperoleh 3/5. Kemudian tangan alfa perbandingannya adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Oke, sisi depan sudut itu adalah 4, sisi sampingnya itu adalah 3, sehingga tangan alfa adalah 4/3. Kemudian kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus alfa, yaitu sisi miring dibagi sisi depan sudut, sehingga kosekan alfa menjadi 5/4. Kemudian sekan alfa itu kebalikan dari kosinus alfa dengan perbandingan sisi miring dibagi sisi samping sudut. Oke. Miringnya 5, kemudian sampingnya 4, sehingga sekan alfa 5/4. Dan yang terakhir, kotangan alfa itu kebalikan dari tangan, maka perbandingannya adalah sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut, sehingga kotangan alfa menjadi 3/4. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku di sini. Kemudian di sudut ini ada sudut theta. Kemudian di sisi miring adalah X. Kemudian sisi depan sudut theta ini berukuran 5 cm. Jika cos theta sama dengan 2/3, nilai X yang memenuhi adalah titik-titik cm. Oke. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan sisi samping theta ya. Karena di sini belum diketahui, maka kita menentukan sisi samping theta dengan menggunakan Pythagoras ya. X kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Langsung kita beri akar. Nah, kemudian kita peroleh akar X kuadrat. Nah, 5-nya kita kuadratkan menjadi 25. Sehingga kita peroleh sisi samping sudut theta adalah akar X kuadrat min 25. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa cos theta itu bernilai 2/3. Maka kita ketahui bahwa cos theta itu perbandingan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Maka kita ketahui bahwa di sini sisi samping untuk sudut theta itu 2, kemudian sisi miringnya di sini adalah 3. Nah, kemudian ke atas ini ya, kita menggunakan perbandingan kosinus theta itu adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring, maka kita tulis lagi di sini 2/3. Nah, kita lihat lagi samping dengan menggunakan satuan yang X dan 5 cm tadi.
Sisi sampingnya itu adalah ini, akar X kuadrat min 25, dibagi miringnya di sini adalah X. Ya, jadi kita pakai perbandingan kedua, tapi menggunakan apa yang diketahui di soal di awal. Nah, kemudian kita kali silang, kita kalikan 3 dengan akar X kuadrat min 25, kemudian kita kalikan 2 dengan X. Nah, 2 kali X menjadi 2X sama dengan, nah ini, 3 kali akar X kuadrat min 25. Kemudian, karena di sini ada akar, kita kuadratkan kedua ruas, kiri dan kanan. Yang kiri kita pangkatkan 2, yang kanan juga kita pangkatkan 2. Kemudian yang kiri 2X kuadrat itu adalah 4X kuadrat. Kemudian yang ruas kanan menjadi ini 3 kita kuadratkan dulu 9. Kemudian yang akar ini kita kuadratkan, akarnya hilang sehingga menjadi X kuadrat min 25. Jangan lupa beri tanda kurung. Nah, kemudian kita kalikan ruas kanan ya, sehingga kita peroleh 9X kuadrat min 225. Kemudian ini saya balik ya, 9X kuadrat min 25 sama dengan 4X kuadrat. Kemudian selanjutnya saya pindah 4X kuadrat ke kiri menjadi min, kemudian negatif 225 saya pindah ke kanan menjadi positif 225. Kemudian ruas kiri menjadi 5X kuadrat sama dengan 225. Kemudian X kuadrat, ini berarti 5-nya saya pindah menjadi pembagian, sehingga menjadi 225 dibagi 5 menjadi 45. Nah, karena ini adalah bentuk kuadrat yang sebelah kiri, maka untuk menentukan X-nya, ruas kanan kita jadikan akar. Jangan lupa ada plus minus akar 45. Nah, 45 itu tidak bisa diakar, tapi bisa kita keluarkan dengan cara seperti ini. 45 itu adalah 9 dikali 5. Maka kita bisa mengeluarkan angka 9 menjadi plus minus 3 akar 5. Nah, karena di sini adalah segitiga, maka kita ambil yang positif. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 3 akar 5. Oke, itu saja soal yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah melihat video saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa meng-email saya di sini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan. See you!